Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abdul Pradana. Pada video kali ini saya akan membuat video sesuai dengan request dan permintaan teman-teman, yang mana yaitu membuat kuis pilihan ganda di Unity. Pertama, teman-teman siapkan aplikasi Unity tahun 2019 atau di atasnya. Kemudian saya telah menyediakan beberapa komponen seperti button, gambar icon, background, dan script. Script ini nanti saya akan share di deskripsi. Teman-teman bisa klik di deskripsi untuk mendownload script ini, lalu teman-teman masukkan ke Unity ya. Kemudian ada soal jawaban ini juga saya contohkan di sini. Teman-teman di sini kan saya ada soal 2, jadi teman-teman bisa tambahkan sendiri sesuai dengan bentuknya. Ada pagar, kemudian komponen soalnya plus ada 4, pilihan ganda 4, dan jawabannya yang kelima plus A atau B, C, D ya. Oke, teman-teman bisa download untuk soalnya di deskripsi, atau cara membuatnya juga gampang, nanti saya tunjukkan cara membuatnya ya. Oke, langsung saja. Pertama kita buat dulu UI panel. Di sini saya beri nama quiz, lalu backgroundnya kita hilangkan. Di dalam kuis kita tambahkan panel lagi bernama soal ya. Soal, kita hilangkan centangnya, kita hilangin opacity-nya. Kemudian untuk di dalam kuis ini kita kasih background, opacity-nya kita naikin. Oke, seperti ini kira-kira di dalam soal ini. Di dalam soal kita tambahkan teks, namanya soal teks. Oke, lalu kita perbesar hurufnya. Di sini saya sudah ada font yang saya download ya, jadi tinggal gantinya di sini ke Nice. Lalu kita buat contohnya ini soal pertama, contohnya ini adalah soal. Oke, kecil kita perbesar sekitar 40, tengah, lalu warna putih. Oke, kira-kira seperti ini. Kita naikin ke atas sekitar 150 ya, dari jarak dari titik tengah. Oke, kemudian selanjutnya kita tambahkan di dalam soal button ini ya, bukan button TextMesh Pro. Soalnya kalau nanti button TextMesh Pro teksnya nggak bisa kebaca di codingan, jadi pilih yang button biasa. Oke, ubah namanya A, lalu teks ini kita ubah jawaban A. Oke, hurufnya Milky Nice. Lalu saya sudah siapkan button UI nya, lalu kita drag aja button UI nya ke sini, lalu ambil ukuran aslinya itu set active size, dapat kecil. Kita tahan ini Shift dan Alt T, jadi kita akan mempertahankan ukuran aslinya. Lalu tulisannya kita perbesar sekitar 4, lalu kita katasin sedikit tulisannya, tengahin maksudnya. Oke, sudah, kita putihkan hurufnya, lalu kita geser dari titik tengah buttonnya di titik tengah. Pose X nya sisi kiri, minus ya, kalau minus ke kiri 250. Oke, kemudian kita copy paste saja, Ctrl B, itu namanya P. Yang sini kan minus 250, jadi plus 250, jadi mereka konstan gitu ya, traktur. Jadi ini C nya berarti sini C berarti ya, A B C D. Oke, minus 250, posisinya jarak dari titik tengah ke bawah atau ke atas, minus 200. Oke, minus 200, 150 aja.
Nya udah pas ya. Kemudian yang D minusnya kita hapus jadi dulu. Oke. Lalu kita buat sedikit. Ya udah pas, ini buah namanya jadi kayak oke. Sudah. Kemudian kita buatkan tambahkan panel lagi untuk hasilnya. Sini panel hasil. Hasil aja kita buat. Hasil kita hilangkan, kita gelapkan. Kemudian di dalam panel hasil ini kita buat panel baru. Pertama itu panel baru. Kita hilangi centangnya ya, kita hilangi opacity-nya maksudnya. Kita kita tambahkan panel of image ini. Dalam panel ini namanya make penilaian. Lalu kita tambahkan objek dalam image penilaian namanya benar. Dia ada benar dan salah ya. Lalu di dalam benar ini, di dalam benar kita tambahkan image. Lalu kita perbesar size, kita perkecil. Oke. Lalu di dalam benar ini ada kita kasih teks. Nah, hebat. Oke, ukurannya kita mau dulu, kita perbesar biar hurufnya makin nice putih. Oke, kita ambil kita atur aja dimana posisinya tulisannya ya. Ini untuk benar ini sesuaikan dengan punya teman-teman desainnya. Intinya di bawah di dalam titik benar ini mau tambahkan image atau beberapa image teks ya, bebas ya. Intinya benar ini sama. Oke, sudah. Kemudian kita copycat atau Ctrl G buat salah. Lalu yang benar ini kita hilangkan centangnya. Lalu yang salah ini image-nya kita ganti yang ini. Oke. Lalu teksnya jadi salah. Kira seperti ini ya. Lalu selanjutnya ini kan image penilaian, lalu ada nanti image hasil gitu ya, hasil nilai gitu, jawaban salah, jawaban benar, dan nilainya. Oke, kontrol dia aja dari penilaian ini. Jadi image penilaian kita centang dulu, lalu yang image penghasilan kita hapus, ubah namanya jadi image hasil. Lalu di dalam image hasilnya kita tambahkan image. Ini background untuk dalam tulisan biar hasilnya rapi. Dalam hasil kita tambahkan teks. Ini kira-kira hurufnya nice. Lalu kita ubah. Kira-kira seperti ini ya. Kan gini doang. New text, nggak apa-apa new text saja, nanti dia otomatis akan berubah tulisannya ya, sesuai di dalam codingan ini. Oke, yang terakhir itu kita tambahkan empty di luar kanvas, namanya soal controller. Kita drag ini soal ini, kita masukkan aset-asetnya. Pertama aset soal ini, aset soal ya. Lalu teks soal ini soal ini ya, kita centang dulu teks soal ini ya, kita drag. Opsi A yang teksnya, bagian teks bukan objek ya, teksnya, karena kalau objek pun dia nggak bisa masuk gitu. Yang B masukin, yang C masukin, yang D juga masukin. Oke, durasi penilaian ini maksudnya itu
berapa lama jeda untuk nampil pop-up-nya. 2 detik ya, contoh 2 detik. Oke, kemudian image hasil ini masukkan di sini, ada panel ini panel hasil, maksudnya panel hasil. Kemudian ada image penilaian, kita masukin image hasil, kita masukin, lalu terakhir image hasil masukin di sini, game object ya, tag hasil yang ini yang kita buat tadi. Kemudian benar objek dan salah objek. Benar objek kita masukin, salah objek juga kita masukin. Oke, semua sudah pas ya, tinggal kita jalanin apakah berfungsi atau tidak. Oke, di sini soalnya sesuai ya, dia otomatis akan berubah. Misalkan kita jawab yang salah, di sini kan jawabannya A semuanya ya, A. Kita jawab A. Oke, di sini nggak bisa berfungsi, jadi ada satu ketinggalan, dimana fungsi buttonnya tidak kita ubah, jadi nggak akan berfungsi. Di sini nggak ada ya, jadi kita tambahkan. Kita drag ini soal controller, soal pilih opsi string. Opsi string ini maksudnya A, B, C, D, membedakan antara button ini. Di sini button A, masukkan di sini lagi soal opsi string ini, yang ini B, membedakan antara button ini. Jadi kita klik, dia otomatis akan membaca sesuai jawabannya nanti. Oke. Oke. Selanjutnya kita coba lagi. Oke, kita tes ya, jawaban yang benar A kan, kita tes benar, jeda 2 detik. Oke, sini dia ada jeda 2 detik ya. Kita di sini yang soal kedua itu jawabannya itu A, jadi kita coba yang jawaban yang salah. Oke, salah. Nah, ada jeda di sini kan, kelihatan kan. Lalu terakhir misalnya soal cuma 2 kan, tampil yang terakhir itu soal hasil penilaian, jawaban benar 1, salah 1, nilainya 50. Oke, kita tambahkan soalnya. Misalnya soal 2 nih, kita tambahkan soal yang kedua. Misalkan kita nambahkan soal yang menjadi 5, 10, 20, bebas ya. Cara menambah soal juga gampang, cara seperti ini. Sini kita copy paste saja. Oke, di sini contohnya ibu kota Indonesia, kita hapus dulu, plus Jakarta, jangan Jakarta deh, Padang, Palembang, Medan, Jakarta. Lalu jawabannya B gitu ya. Kita tambahkan lagi, tambahkan di sini saya contohkan ya, copy paste dari ini, dari soal sebelumnya, biar kita mengetahui jumlah soalnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 6 ya berarti ya. Jadi nanti ada 6, kita kontrol S saja. Ini format dalam soalnya bebas, mau berapapun dia akan otomatis sesuai ini hasilnya nanti. Kita klik, jawabannya A benar, jawabannya A benar. Di sini akan otomatis berubah ya. D benar, dia akan melanjut sampai soalnya habis gitu. Salah, dan terakhir salah. Oke, gini kira-kira. Oke, gampang bukan? Oke teman-teman, sekiranya cukup untuk video kali ini tentang bagaimana caranya membuat soal pilihan ganda di Unity. Bagi teman-teman yang bingung dan masih belum paham, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman bingung dalam project dan tugas akhirnya, teman-teman bisa hubungi saya lewat IG saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temannya. Dan yang pasti jangan lupa subscribe juga untuk mendukung saya agar bisa saya rajin dan konsisten untuk mengupload video tentang edukasi di akhir ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.